Penyelidikan kasus dugaan pemalsuan surat rumah milik Nenek Elina atau Elina Wijayanti yang berusia 80 tahun yang ditangani oleh anggota Unit 1 Subdit 2 Harda Bangtah di Treskrimum Polda Jatim memasuki babak baru pada Kamis 19 Februari 2026. Nenek Elina kembali dipanggil penyidik untuk dimintai keterangan tambahan terkait adanya pengajuan permintaan damai melalui proses keadilan restorasi atau restoratif justice dari pihak Samuel R. D. Kristanto, salah satu terlapor. Hasilnya, Nenek Elina menegaskan dirinya menolak adanya pengajuan damai tersebut. Selengkapnya, Tribuners, kami telah terhubung dengan jurnalis dari Tribun Jatim, Luhur Pambudi. Selamat siang, rekan Luhur Pambudi. Silakan dengan laporan selengkapnya. Oke, baik Iraka. Jadi penyelidikan lanjutan atas kasus dugaan pemalsuan surat rumah milik Nenek Elina atau Elina Wijayanti 80 tahun yang ditangani oleh anggota Unit 1 Subdit 2 Harda Bangtah di Treskrimum Polda Jatim memasuki babak baru pada hari Kamis kemarin. Nenek Elina kembali dipanggil oleh penyidik untuk dimintai keterangan atau dimintai kesaksian tambahan terkait adanya pengajuan permintaan berdamai melalui proses keadilan restorasi atau restoratif justice yang diajukan oleh pihak Samuel Ardi Kristanto atau salah satu dari terlapor dalam kasus ini. Hasilnya Nenek Elina menegaskan pihaknya menolak adanya pengajuan damai tersebut dan ia lebih mengendaki pihak kepolisian tetap memproses dan menghukum pihak yang telah dianggap melanggar tindak pidana sebagaimana yang telah dilaporkannya saat ini. Nenek Elina mengaku masih geram karena memang rumahnya dihancurkan paksa dan berbagai macam barang pribadinya hilang tanpa jejak, terutama ada sekitar 7 surat hak milik tanah yang merupakan milik pribadi dari Nenek Elina yang memang menjadi aset barang pribadi milik Elina yang dimiliki selama ini yang diperoleh dari keluarganya dan sebagainya, itu yang disimpan di dalam rumah, terutama di bagian salah satu lemari ya yang di dalam rumah itu juga hilang dan tidak ditemukan hingga saat ini walaupun memang kasus ini sudah bergulir. Kemudian kemarin juga kuasa hukum dari Nenek Elina yakni Welem Pintarja mengatakan memang kliennya ditawarkan kesepakatan berdamai melalui restoratif justice dan terdapat sejumlah kesepakatan dalam tawaran perdamaian tersebut ya, yakni di antaranya adalah pengembalian berkas surat tanah dan mengembalikan penuh, artinya ketika memang ada perubahan-perubahan berkas yang sengaja dilakukan oleh pihaknya akan dikembalikan lagi sesuai dengan seperti semula, dan juga menjanjikan sebuah tawaran untuk mendirikan kembali bangunan rumah dari Nenek Elina yang sempat dirobohkan hingga rata dengan tanah sebagaimana yang terjadi saat ini. Namun ternyata memang kuasa hukum dari Nenek Elina menegaskan bahwasanya kliennya menolak adanya kesepakatan tersebut dan memilih untuk agar kasus yang sudah dilaporkan oleh kliennya itu tetap diproses oleh pihak kepolisian, dalam hal ini adalah dari Subdit Harda Bangtah di Treskrimum Polda Jawa Timur. Dan perlu diketahui memang pada Selasa Januari 2026 kemarin, tepatnya tanggal 6, Nenek Elina sudah melaporkan kasus ini dengan menyeret sekitar lebih dari 4 sampai 5 orang sebagai terlapor ya atas dugaan tindak pidana pemalsuan surat bagaimana pasal 391 dan atau pasal 392 KUHP tentang tindak pidana pemalsuan surat dan atau akta otentik. Jadi laporan ini sudah masuk ke pihak SPKT Mapolda Jawa Timur dan laporan ini sudah diterima dan dibuktikan dari adanya LP nomor LP garis miring B kemudian garis miring 18 garis miring 1 garis miring 2026 SPKT Polda Jawa Timur, dan memang ternyata sejauh ini penyidik dari Ditreskrimum Polda Jawa Timur sudah memeriksa lebih dari 13 orang saksi yang memang dilakukan pemeriksaan atas tindak lanjut dari kasus ini. Jadi kasus ini sebenarnya kasus yang kedua yang diajukan atau yang dilaporkan oleh Nenek Elina untuk segera diusut ke pihak penyidik Polda Jawa Timur. Dan segera diketahui Nenek Elina ini memang viral karena memang beliau adalah wanita lanjut usia yang viral di medsos ya kemarin, karena memang terekam video amatir mengalami pengusiran, pengeroyokan saat mempertahankan bangunan rumahnya yang ada di kawasan Jalan Duku Kuwukan nomor 27 Kelurahan Lontar Kecamatan Sambiker Kota Surabaya pada pertengahan tahun 2025 silam, yang videonya sempat beredar viral dan sempat membuat
eh, masyarakat Indonesia cukup merasa merasa iba dan juga geram dengan perlakuan beberapa orang, entah itu oknum ormas atau para pelaku yang diduga kuat melakukan aksi pengerusakan dan pengeroyokan sekaligus pengusiran terhadap Nenek Elina. Dan ternyata memang kasus tersebut langsung ditindaklanjuti oleh pihak kepolisian, dalam hal ini ada Polda Jawa Timur, yakni oleh unit 2 Subdit 4 Renakta Ditreskrim Polda Jawa Timur yang saat ini sudah berubah namanya, yakni menjadi Direktorat Tindak Pidana Perempuan, Anak, dan Pidana Perdagangan Orang Polda Jawa Timur. Dan ternyata hasilnya penyelidikan ini sudah ada sekitar 4 orang tersangka yang sudah ditangkap oleh pihak penyidik. Mereka diantaranya adalah Samuel atau SAK ya. Kemudian tersangka kedua adalah M. Yasin yang ditangkap pada hari Senin tanggal 29 Desember 2025, kemudian tersangka ketiga yakni berinisial SW alias Clover yang ditangkap pada Selasa tanggal 30 Desember 2025. Kemudian keempat adalah tersangka WE 40 tahun yang ditangkap pada hari Rabu tanggal 31 Desember siang, yang ternyata memang WE ini memiliki peran sebagai pemberi tugas terhadap tersangka SY Clover untuk jaga rumah. Dan sedangkan untuk peran dari Samuel dan M. Yasin ini berkoordinasi secara sepihak untuk melakukan upaya-upaya paksa sebagaimana yang video viral tersebut muncul pada akhir tahun kemarin. Dan keempatnya dikenakan pasal 170 KUHP tentang pengeroyokan dan pengerusakan barang, dan mereka saat ini masih menjalani masa tahanan di ruang tahanan Direktorat Tahanan dan Barang Bukti Mapolda Jawa Timur. Demikian reportase kami Iraka, kembali ke studio. Pada prinsipnya kami keberatan. Jadi kami menolak dan kami memilih untuk melanjutkan supaya adanya kepastian hukum. Kalau mengenai objek barang yang hilang, bangunan yang sudah dirobohkan, sama peralihan hak yang mengenai letter C itu tadi, itu nanti kita bisa melakukan dengan upaya hukum lainnya. Jadi seperti itu. Mungkin ada yang mau ditanyakan sekilas? Ya, jadi penawaran dari pihak sana RJ itu, nenek gimana? Ya. Mau perkara yang dilanjutkan atau bagaimana? Ya, dilanjutkan aja. Dilanjutkan aja. Lanjutkan aja. Kenapa Nek menolak Nek? Menolak RJ kenapa Nek? Dan saya diangkat ke atas, kalau saya mau jalan keluar sendiri diangkat ke atas. Ya, trauma. Ya. Waktu Jadi nenek ini diangkat itu. menceritakan trauma dari tadi ya seperti ini. Seperti ini. Artinya tetap akan melanjutkan proses hukumnya Nek ya? Ya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.